Salam saudara kekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara hari ini. Dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai dengan ayat kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kedengarannya ayat ini sangat keras. Bahkan Yesus mengingatkan murid-muridnya, bahkan pengikutnya pada waktu itu, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dunia akhir-akhir ini, kalau kita melihat apa yang kita lihat di mana-mana di medsos, banyak orang berkata nama Yesus, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya ayat kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang berkata, ya, banyak orang berkata, saya mengerti firman Tuhan. Banyak orang berkata, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak orang berkata, nanti saya sudah memiliki titel yang paling tinggi di sekolah teologi. Banyak orang saya mengerti tafsiran ini. Banyak orang saya mengerti eksposisi tentang firman Tuhan ini dan begini dan begitu, saudara aplikasi Tuhan. Tetapi ingat, di sebagian banyak orang itu tidak sesuai apa yang dia pelajari, tidak sesuai dengan kelakuannya, sehingga banyak menyesatkan orang. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini, setan berbaju orang percaya. Hati-hati kita. Banyak orang percaya di sekitar kita, tetapi perbuatannya, saudara dikasihi Tuhan, seperti orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Dia suruh orang hidup dalam kekudusan, dia sendiri tidak hidup dalam kekudusan. Dia suruh orang dalam jangan minum-minum, tapi dia sendiri, saudara dikasihi Tuhan, minum-minum, yaitu yang mabuk, saudara dikasihi. Dia suruh orang bertobat, tetapi dirinya sendiri tidak bertobat, saudara dikasihi Tuhan. Dia suruh orang harus tetap percaya kepada Yesus, tetapi dia, saudaraku, masih sangsi bahwa Yesus ada. Dia suruh orang, saudara dikasihi Tuhan, kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tetapi dia sendiri tidak percaya kuasa Roh Kudus. Dia suruh orang, saudara dikasihi Tuhan, harus kita diurapi, tetapi dia sendiri dia tidak percaya urapan Roh Kudus itu. Makanya hari ini banyak orang percaya seperti begitu, saudara dikasihi Tuhan. Dia suruh orang harus di dalam kekudusan. Dia suruh orang jangan selingkuh, tapi dia masih selingkuh. Dia suruh orang, saudara dikasihi Tuhan, harus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi dia tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena itu adalah setan yang berbaju orang percaya. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa orang percaya dapat dipakai iblis untuk menyesatkan? Yang pertama, karena iblis memiliki tipu muslihat yang sangat kuat. Hati-hati kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendengarkan YouTube saya ini, saudara dikasihi Tuhan, iblis itu memiliki tipu muslihat yang sangat kuat. Kadang-kadang kita diperdaya, kadang-kadang saudara dikasihi Tuhan, nggak apa-apa lakukan ini, nggak apa-apa kerjakan ini, hasilnya saudara dikasihi Tuhan. Tapi iblis itu sangat kuat untuk bisa menyesatkan. Dia tipu saudara, dia tipu saya dan saudara hari ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, mari jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Yang kedua, mengapa orang percaya dapat dipakai iblis untuk menyesatkan? Karena orang percaya tidak hidup di dalam doa dan berjaga-jaga. Kenapa saudara dikasihi Tuhan, setan berbaju berdua? Karena orang percaya tidak hidup di dalam doa. Dia sudah kendor di dalam doa. Bahkan walaupun dia berdoa, saudara dikasihi Tuhan, tetapi tidak berjaga-jaga. Harus kita berjaga-jaga. Kenapa kita berjaga-jaga? Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa.
Kenapa Petrus bisa jatuh? Kenapa Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia tidak kuat berjaga-jaga di dalam doa. Makanya hari ini mungkin kita kurang berjaga-jaga. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga mata kita. Kita harus menjaga telinga kita. Kita harus menjaga pikiran kita, saudara kasih Tuhan. Kita jaga seluruh keberadaan kehidupan kita. Kita jaga juga rumah tangga kita. Kita jaga juga anak-anak kita. Kita jaga juga hati kita, saudara kasih Tuhan. Supaya tetap di dalam Tuhan, supaya jangan dipakai iblis. Jangan sampai mulut kita dipakai oleh iblis. Jangan sampai telinga kita dipakai oleh iblis. Jangan sampai mata kita dipakai oleh iblis. Jangan sampai pikiran kita dipakai oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang, saudara dikasihi Tuhan. Tapi hari ini saya sangat percaya saudara akan mampu mengerjakannya itu, sehingga kehidupan kita bukan setan yang berbaju orang percaya, saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa orang percaya dapat dipakai iblis untuk menyesatkan? Karena orang percaya sengaja memberi peluang bagi iblis. Banyak sudah mengerti firman Tuhan. Dia aktif ke gereja, saudara kasih Tuhan. Aktif melayani di gereja. Aktif di dalam doa seluruh kegiatan. Mungkin namanya konsel, saudara kasih. Mungkin apapun yang dia kerjakan. Aktif dia melakukan. Saudara aktif dia membesuk jemaat. Aktif dia, saudara kasih Tuhan, mengirim renungan harian melalui grup-grup WA. Atau aktif dia di Facebook seluruh kata-kata rohani. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia sengaja memberi peluang kepada iblis. Saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkanmu. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk mengacaukan imanmu. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis, saudara dikasihi Tuhan, untuk meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencari kekayaan melalui iblis. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis, saudaraku di situ, karena engkau mengalami penderitaan karena sakit, engkau pergi, saudaraku, kepada jalan yang pintas untuk mendapatkan kesembuhan. Saya mau katakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dipakai oleh iblis, saudaraku dikasih Tuhan. Banyak orang percaya dia seperti setan berbaju orang percaya. Ya, kelihatannya, saudaraku, kalau di gereja, luar biasa sucinya. Kalau di gereja luar biasa apa dibicarakan firman Tuhan setiap hari. Kalau dia ketemu dengan orang di perkumpulan manapun, apa yang ada di dalam dirinya selalu dibicarakan oleh firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, justru dia menyesatkan banyak orang. Ketika dia datangi orang, nggak apa-apa pergi ke sini, ke tempat ini nanti bisa kaya kalau pergi ke tempat ini. Ke tempat ini nanti bisa sembuh. Ke tempat ini nanti saudara dikasih Tuhan, ada itu, dan banyak sekali yang dia kerjakan. Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita. Saya mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita jauh dari doa. Jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.